بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan proses diciptakannya manusia, yaitu dari segumpal darah. Kemudian dihembuskanlah ke dalamnya ruh atau nyawa. Gambaran tersebut menjelaskan seorang manusia berdiri dari jasad yang nampak dan ruh yang tidak nampak. Lantas, apa hakikat ruh? Bagaimana hubungan ruh dan jasad? Di manakah tempat ruh dalam jasad? Serta bagaimana cara mensucikan ruh? Hakikat ruh. Ruh diciptakan sebelum jasad. Ruh diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak awal penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mempersaksikan ruh akan ketuhanannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita. Jasad kemudian tercipta di dalam rahim seorang ibu pada umur ke-4 bulan. Ruh yang telah diciptakan terlebih dahulu ditiupkan ke dalam jasmani. Setelah itu manusia mulai hidup dan telah memiliki sifat, yaitu jasmani dan rohani. Ruh akan berpisah dari jasad setelah kematian. Ruh kemudian akan kembali menyatu di alam kubur ketika ditanya oleh dua malaikat. Ruh lalu menyatu secara sempurna ketika dibangkitkan di hari kiamat, tentunya untuk menjalani kehidupan di akhirat. Ketika di dunia, jasad yang lebih dominan, akan tetapi ketika di dalam kubur, ruh yang lebih dominan. Ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Hal tersebut sebagaimana dalam firman-Nya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Hubungan ruh dan jasad. Ruh dan jasad datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh makhluk hidup tidak dapat bergerak tanpa ruh. Tidaklah tubuh itu bergerak atau diam, melainkan sepengetahuan ruh. Tubuh tidak dapat dekat dengan ruh, akan tetapi ruh sangat dekat dengan tubuh kita. Tidak ada satupun yang dapat mengenal bentuk dan rupa ruh yang ada di dalam tubuh manusia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa hak Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh dekat dengan segala sesuatu. Ruh bersifat halus dan gaib. Maksudnya ruh tidak nyata, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak beranak, dan tidak mengalami kematian. Ruh akan kekal selamanya. Umat Islam diwajibkan percaya kepada hal-hal yang gaib. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang mukmin adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Jasad itu sekedar wadahnya ruh yang menemani untuk mengembara di dunia. Ruh di dalam jasad manusia memiliki batas waktu tertentu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat ruh dalam jasad. Ruh tidak mendiami tempat tertentu di dalam jasad. Perlu diketahui bahwa jasad hanyalah alat. Ruh mendatangi jasad saat sebagai substansi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain,
Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Ruh di dalam jasad ibarat raja dan kerajaannya. Ruh mengatur dan bertindak pada jasad. Keperluan ruh terhadap jasad juga dapat diumpamakan perlunya bekal bagi musafir. Seseorang tidak akan sampai pada Tuhan jika ruh tidak mendiami jasad selama di dunia. Hanya ruhlah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diketahui pasti letak ruh di dalam jasad. Letaknya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Kewajiban kita adalah mensucikan ruh, sebagaimana kita juga perlu menjaga jasad sebagai media mensucikan ruh. Mensucikan ruh. Ruh tidak dapat dilihat ataupun disentuh melalui panca indera manusia. Ruh itu suci dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Untuk itu kita harus berusaha menyelaraskan antara jasad dan rupa dan diri kita. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbanyak zikir. Berzikir dapat menghadiahkan kebaikan-kebaikan di dalam pikiran, hati, dan perbuatan kita sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah bisa berarti menyebut asma Allah. Misalnya melapaskan kata Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan Hauqalah. Dengan menyebut asma Allah, kita sudah terbimbing pelan-pelan. Selanjutnya kepikiran dan hati kita. Mensucikan ruh atau jiwa ini sangat penting, mengingat keimanan manusia akan selalu mengalami pasang surut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang paling utama? Beliau menjawab, setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Para sahabat berkata, orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Lantas apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia adalah orang yang bertakwa atau takut kepada Allah yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada pula dendam dan hasad. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani yang disahihkan oleh Al-Albani. Dengan begitu, ketika jasad dan ruh dipersatukan kembali pada hari kiamat, keduanya benar-benar dalam keadaan suci dan bersih dari kotoran dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ruh dan jasad merupakan hubungan saling mempengaruhi. Antara jasad dan ruh merupakan suatu kerangka yang saling membutuhkan dan mengikat. Al-Quran menjelaskan bahwa ruh merupakan wujud makhluk langit selain malaikat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikat Allah menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.